Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan-juragan wati dimanapun berada, semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam semua urusan. Selamat datang di channel Juragan Flooring, media informasi seputar flooring yang kece abis. Jangan lupa subscribe channel Juragan Flooring supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkini seputar flooring. Untuk membersihkan lantai kayu ya, pakai alat yang umum, sangat-sangat cukup membantu yang cara ini tadi juga. Kita kan ini cukup efektif untuk membersihkan, cuma kita harus kerja 2 kali. Untuk kali ini, di video kali ini kita mau membahas tips untuk membersihkan lantai kayu ya. Jadi banyak banget customer kami itu yang menanyakan gimana cara yang tepat, cara yang efektif untuk membersihkan lantai kayu ini, karena dia kan lantai motif kayu itu rata-rata punya serat ya, ada teksturnya seperti ini, ada tekstur menyerupai tekstur kayu, jadi dia ada rongga-rongganya. Kadang kan sering banyak debu-debu masuk itu di celah-celah rongga ini, di celah-celah seratnya. Nah itu kadang-kadang banyak pertanyaan gimana caranya yang efektif biar debu itu cepat hilang dan yang jelas nggak merusak permukaan si lantai kayu ini. Nah, yang nanti kita akan mencoba mempraktekkan langsung. Ada beberapa cara yang kita gunakan. Jadi sebelum kita mencoba alat-alat yang ada di samping saya ini, yang ada di sebelah kanan saya ini, mungkin saya mau memberi info terlebih dahulu ya. Dari pertanyaan beberapa customer itu, kalau dipel pakai obat pel atau pakai bahan kimia, kira-kira diperbolehkan atau enggak? Kalau pakai sabun pel itu masih diperbolehkan karena dia nggak merusak, dan karena sabun pel nggak terlalu keras ya, nggak bisa merusak untuk tekstur lantai kayu, karena rata-rata sekarang produsen lantai kayu sudah memberikan laminate finishing yang bagus. Tapi kalau dicampur dengan HCl atau obat yang keras atau obat kimia yang keras, itu kita nggak sarankan karena khawatirnya bisa merusak surface-nya ini. Oke, sekarang langsung aja kita mau praktekkan. Kita mau taburin debu-debu di lantai pakai debunya semen, pakai serbuk semen di lantai. Terus kita coba dengan 3 alat ini, mana yang paling efektif untuk cara untuk membersihkan lantai kayu dari debu. Terutama mungkin yang sering terjadi itu saat barusan masang lantai kayu tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan lain seperti pekerjaan ngecat atau pekerjaan gosok-gosok dinding yang menimbulkan debu, yang akhirnya debu catnya ini atau debu gosokan cat temboknya itu jatuh ke permukaan lantai SPC atau lantai vinil kita. Nah itu sering kali terjadi. Makanya sekarang kita coba langsung kita taburi dengan semen, terus kita tes mana cara yang paling efektif. Ayo Gan, Mas, minta tolong dibantu, kita mau praktek ini Mas, praktek langsung. Nah, oke, cara yang pertama kita pakai alat yang umum mungkin dipunyai banyak orang di rumah ya, pakai vakum penyedot debu ini, vakum biasa yang ukurannya terserah lah. Terus setelah divakum terus dipel. Lihat kondisi lantainya yang sekarang, coba kita vakum dulu. Oke, Mas Didin. Nah, cara yang pertama ini juragan dilakukan dengan 2 alat. Yang pertama adalah vacuum cleaner yang fungsinya untuk menyedot debu-debu dan kotoran yang ada di lantai. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengepelan. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini nih juragan. Nah, itu tadi cara yang pertama yang banyak orang pakai, yang banyak dimiliki mayoritas bagian besar orang, pakai vacuum cleaner terus dipel pakai pel biasa dengan sabun pel yang secukupnya, nggak usah terlalu banyak, dan nggak perlu disiram airnya dengan ember ke lantai ya.
Terus setelah ini kita bahas cara yang kedua, pakai alat yang sedikit lebih modern, bukan yang sekarang banyak dipakai juga, yang lagi hits ala itu, pakai electric mop. Yang ini dulu mungkin, yang pakai kurumi dulu. Kita pakai yang kurumi setelah ini. Oke, minta tolong Bang Jago ditaburkan semennya dulu. Cara yang kedua ini cukup simpel juragan, yaitu dengan kurumi KV6 kita cukup mengeklik tombol on off yang ada di alatnya, dan nantinya alat ini akan menyedot debu dan melakukan pengepelan. Wah, cukup menarik bukan? Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini juragan. Nah, itu tadi cara yang kedua. Itu kita tadi pakai vakum multifungsi dari Kurumi. Kalau teman-teman mau tahu itu coba Mas. Ini tadi yang dipakai Kurumi tipe KV06. KV06 dia vakum yang ada mopnya juga, ada pelnya. Nah, ini sisi bawahnya. Jadi ini tabung airnya. Terus ini ada kain pelnya, di sini kain pelnya udah basah. Terus ini untuk brush, roller brush yang digunakan untuk sapu dan sedot debunya. Lumayan cukup efektif. Yang cara kedua bisa membersihkan debu dari pori-pori. Oke, lanjut lagi. Sekarang cara yang terakhir, yang ketiga. Kita mau tes pakai alat ini. Tineco iFloor. Tineco iFloor bukan yang bridge ya, yang Tineco iFloor yang biasa. Oke, ayo Mas, tolong dikotorin lagi ini. Alat yang terakhir ini namanya Tineco iFloor. Untuk cara penggunaannya cukup dengan menekan tombol on off yang ada di alat ini, dan nantinya alat ini bakal nyedot debu-debu sekaligus melakukan pengepelan. Wah, gampang banget kan? Untuk yang masih kepo sama spesifikasi alat-alat yang kita gunain di video kali ini, juragan-juragan Wati bisa cek di video kita yang terbaru ya. Nah, itu tadi cara yang ketiga. Kita pakai Tineco ini, Tineco iFloor. Sangat-sangat cukup membantu. Yang cara ini tadi juga cukup efektif. Tadi kalau juragan-juragan tadi pengen tahu kita Tineco apa, ini Tineco iFloor. Dia perbedaannya dengan Kurumi ini tadi, dia ada dua tabung. Yang pertama tabung air bersih, terus ini tabung air kotor. Memang khusus buat ngepel, buat mop elektrik. Jadi setelah dia membersihkan, sikatnya itu membersihkan lantai, langsung kotorannya masuk ke tabung air kotor. Teman-teman sekalian, para penonton, jadi tadi udah kita lihat 3 cara membersihkan lantai kayu, lantai motif kayu, lantai vinil atau lantai SPC pakai 3 alat ini. Nah, kesimpulannya sekarang yang mana kira-kira yang paling enak? Langsung kita tanya sama yang praktek. Agan Didin, gimana Agan? Yang paling enak yang mana? Oke teman-teman, kalau dari alat yang pertama ini kita kan ini cukup efektif untuk membersihkan. Cuma kita harus kerja 2 kali. Habis membersihkan debu kita harus ngepel. Kalau yang alat yang kedua ini airnya masih itu, soalnya ada campuran airnya untuk membersihkan debunya, jadi juga efektifnya kurang. Kurang. Mamel lah. Untuk debunya itu masih ada sisa seperti berair gitu. Soalnya tadi semen guys. Kalau bukan semen mungkin bisa lebih efektif. Ya, mungkin kalau debu-debu tipis-tipis ya. Bagus. Karena tadi semen, terus semennya kena air, jadi semennya menggumpal ya tadi. Semennya sempat menggumpal. Kalau alat yang ketiga ini cukup efektif. Bahkan sangat efektif. Jadi dia sedot debunya, terus dia langsung membersihkan. Nggak ada, meskipun ada tabung airnya untuk nyemprot itu juga bersih dia.
langsung Oh, kesedot. gitu. Nggak Oke, perlu oke. kerja 2 kali. Oke, nggak perlu kerja dulu. Jadi ini ya. Iya. Oke, ini jadi juara 1. Tapi ini bukan endorse. Semua tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan, terus tergantung dengan menyesuaikan budgeting bisa dicek di marketplace yang mana yang kiranya cocok. Kalau ini karena dia multifungsi bisa buat vakum biasa, bisa buat pel, tapi ini nggak bisa buat vakum. Dan plus minusnya lah semuanya. Kalau ini yang pertama tadi jelas bersih ya, karena kita vakum dulu, Habis itu dipel. habis itu dipel, pasti bersih, tapi 2 kali kerja ya, 2 kali alat, 2 kali pindah. Oke, terima kasih Kang Didin ini. Sama-sama. Sekian dari kita. Kalau mau tanya-tanya lagi tentang flooring bisa langsung kunjungi website kami juraganflooring.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.